Shalom, selamat malam saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Sate Penyu, Saat Teduh bersama penyuluh Bimas Kristen Kepulauan Bangka Belitung. Malam ini bersama dengan saya Desprida Citra Veronica, penyuluh non-PNS dari wilayah Pangkal Pinang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, oleh karena penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan di sepanjang aktivitas kami hari ini. Dan malam hari ini kami akan beristirahat malam. Kiranya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu terlebih dahulu. Tuhan berkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita adalah tenanglah, jangan takut. Mari saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara yang terkasih, setiap orang memerlukan ketenangan dalam hidupnya. Demikian juga kita semua. Oleh karena kebutuhan itu, berbagai usaha dilakukan untuk memperoleh ketenangan. Seperti berekreasi, menyalurkan hobi, ada juga yang berdiam diri, ada juga yang mengkonsumsi obat tertentu demi memperoleh ketenangan. Mengapa ketenangan itu begitu penting bagi manusia? Sebab dengan ketenangan orang dapat menikmati hidupnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam nats ini dijelaskan bahwa para murid sedang dalam ketakutan karena perahu yang mereka tumpangi sedang diombang-ambingkan gelombang akibat angin sakal. Patut kita ketahui bahwa angin sakal itu adalah angin yang bertiup berlawanan dengan arah yang dituju. Nah, keadaan ini membuat kapal sulit untuk dikendalikan. Dan lebih mengerikan lagi, peristiwa ini terjadi di jam 3 malam. Atau kita bilang jam 3 pagi. Bagaimana suasana jam 3 pagi masih sangat gelap. Takut dan panik itulah yang dialami para murid. Yang mereka butuhkan adalah pertolongan dan ketenangan. Di mana pertolongan dan ketenangan itu mereka dapatkan? Yang pertama, dalam ayat yang ke-27, perkataan Tuhan Yesus, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Jadi yang pertama adalah tenang bersama Yesus.
Perkataan aku ini menyatakan kehadirannya, kehadiran Tuhan. Yesus ada bersama dengan murid yang sedang dalam ketakutan itu. Kehadirannya menjadi jaminan kepada para murid untuk memperoleh ketenangan. Nah, demikian halnya dalam hidup kita juga, saudara. Dapat menghadapi gelombang besar yang tidak searah dengan keinginan kita. Kita ketakutan. Yesus hadir bersama kita untuk menghadapi semuanya itu. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Yesus. Seringkali keraguan ada dalam hati kita. Hal ini terjadi pada Petrus juga. Sekalipun sudah jelas Tuhan bersama dia, memanggil namanya, datang kepadanya, tapi keraguan itu juga muncul dan membuat dia hampir tenggelam. Demikian juga terjadi kepada kita. Ragu akan kuasa Tuhan, ragu akan kehadiran Tuhan, ragu akan pertolongan Tuhan. Melalui nats ini, kita diingatkan kembali bahwa percaya kepada Yesus berarti menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, ada tangan Tuhan yang menolong. Kita baca tadi dalam ayat yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia. Ini adalah tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Uluran tangan Tuhan adalah jawaban. Uluran tangan Tuhan adalah jalan keluar dari ketakutan. Inilah juga yang harusnya kita yakini, bahwa tangan Tuhan selalu terulur untuk menolong dan menyelamatkan hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang banyak tawaran di dunia ini untuk memberikan ketenangan. Tetapi ingat bahwa itu tidak menyelamatkan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus mencari ketenangan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan Yesus selalu hadir bersama dengan kami, menyertai kami untuk menolong kami, bahwa tangan Tuhan selalu terulur untuk menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, biarlah melalui firman-Mu ini, iman kami semakin diteguhkan untuk kami percaya akan kehadiran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan berkati dalam istirahat malam kami, seperti janji firman-Mu. Dan tidur kami pun berkat Tuhan ada pada kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Shalom.